Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada kesempatan yang berbahagia ini mencoba mengkaji ulang tentang ilmu yang berhubungan dengan bagaimana mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Ilmu tersebut dalam bahasa lain disebut dengan usul fikih. Makna sederhana daripada usul fikih itu adalah istinbatul ahkam min adillatiha at-tafsiliyah. Artinya adalah menggali hukum, mengambil hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang terperinci yang dimaksudkan adalah ayat-ayat atau hadis Rasulullah yang berbicara tentang perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Artinya tidak seluruh ayat Al-Quran dijadikan menjadi objek kajian daripada hukum syara' atau hukum Islam. Yang dijadikan sebagai objek itu menurut sebahagian ulama hanya sekitar 500 ayat. Sebahagian ulama lagi tidak menyebutkan berapa jumlah ayat yang berbicara tentang hukum, tapi yang dimaksudkan atau yang dikatakan oleh ulama atau ulama menulis ayat-ayat hukum tersebut dalam buku-buku mereka yang disebut atau berjudul tentang ayat ahkam. Mereka tidak menyebut berapa jumlah ayat, tetapi mereka menulis ayat-ayat tersebut. Inilah yang dimaksud dengan dalil yang tafsiri atau dalil yang berbicara secara khusus tentang perbuatan. Umpamanya ayat hukum tentang salat, ayat hukum tentang puasa, kemudian ayat hukum tentang nafkah, pernikahan, dan lain-lainnya. Itu dibicarakan di dalam ayat-ayat. Kemudian dalam ayat-ayat tersebut melekat atau menempel yang namanya hukum. Kalau boleh kita katakan bahwasanya di dalam Al-Quran atau hadis tidak banyak disebut hukum itu secara langsung. Artinya tidak banyak ayat yang berbicara tentang perbuatan yang wajib. Tidak banyak ayat yang berbicara tentang sunat, tentang halal atau ibahah, tentang makruh atau tentang haram. Jadi ayat-ayat tersebut dipahami oleh ulama sehingga melahirkan yang disebut dengan hukum. Sebagai contoh umpamanya ayat yang berbicara tentang salat, tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat tersebut tidak ada sebuah pernyataan yang jelas dari Allah yang mengatakan bahwasanya
dalam ayat tersebut hukum puasa itu adalah wajib. Demikian juga dengan ayat tentang salat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Umpamanya. Demikian juga tentang zakat, wa atuz zakah. Nah, di sini sebenarnya tidak ada sebuah ungkapan yang jelas. Tetapi ayat-ayat ini memerlukan sebuah pemahaman. Artinya ulama memahami ayat-ayat tersebut, umpamanya tadi kata-kata kutiba yang ada di dalam surat Al-Baqarah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba ini artinya berasal dari kata-kata kataba, menjadi majhul, ditulis. Ketika kata-kata ini ditulis, ulama memahami dengan makna kata furido, artinya difardukan. Sehingga diterjemahkan, hai orang-orang yang beriman, difardukan atas kamu berpuasa. Nah, demikian juga dengan ayat tentang salat tadi, aqimus shalah. Di situ adalah sebuah perintah yang tegas dari Allah. Perintah yang tegas ini dipahami, ingat, dipahami oleh ulama. Perintah yang tegas itu adalah sebuah keharusan untuk melakukan dan tidak boleh tidak. Dalam ilmu hukum Islam disebut dengan wajib. Artinya perintah yang tegas itu memunculkan sebuah pemahaman keharusan untuk melakukan yang disebut dalam makna hukum wajib. Sehingga ulama membuat kaidah adalah al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah yang tegas itu adalah wajib. Ingat, ayat-ayat Al-Quran itu dipahami. Artinya diistimbatkan, diambil. Hukum-hukum itu diambil oleh ulama, oleh para mujtahid dari Al-Quran dan dari hadis, diambil hukum itu. Karena di dalam ayat itu menempel. Ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum ibahah, makruh, haram. Itu ada di dalam ayat tersebut, ada di dalam hadis tersebut. Demikian juga ketika kita berbicara tentang hukum wadi. Di dalam ayat tersebut ketika dirangkul, ketika dicampur, ketika diaduk antara satu ayat dengan ayat yang lain, ini memunculkan adanya hukum wadi. Contoh umpamanya, ketika ayat Al-Quran berbicara tentang wudhu, Bismillahirrahmanirrahim. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Ayat ini menjadikan wudhu itu sebagai syarat. Untuk apa? Idza kuntum ila shalah. Artinya melakukan wudhu itu sebagai syarat untuk salat. Salat baru dikatakan sah, baru dikatakan kewajibannya terlaksanakan apabila melalui adanya hukum atau adanya hukum wadi sebagai syaratnya adalah wudhu. Jadi kalau tidak ada wudhu maka salatnya tidak sah. Artinya kata-kata salat itu sah dalam hukum Islam, dalam hukum syara, apabila sebuah perbuatan itu dimulai adanya syarat, sehingga salatnya sah. Kemudian ditentukan lagi,
adanya sebab dari sebuah perbuatan. Jadi salat tadi baru dikatakan sah apabila perbuatan tersebut ada sebabnya. Setelah adanya sebab, umpamanya tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari, terbitnya fajar, hilangnya shafaq merah, ini merupakan sebab yang mengharuskan orang untuk berwudu sehingga dia melaksanakan salat. Nah, ini semua adalah sebuah kerangka pemahaman yang dilakukan oleh para mujtahid. Bagaimana mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Ketika hukum ini diambil dari Al-Quran dan hadis, dan hukum itu sudah kita pahami, maka selanjutnya bagaimana caranya hukum tersebut ditempelkan, dilekatkan pada af'alil mukallaf, kepada perbuatan orang mukallaf. Sehingga ketika ada orang salat, lalu kita katakan, si A itu melaksanakan salat wajib, si B itu melaksanakan salat sunat, si B itu melakukan salat zuhur, si C itu melakukan salat Jumat, dan seterusnya. Kenapa? Karena hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tadi sudah kita ambil, lalu kita pahami. Kemudian ketika kita melihat sebuah perbuatan, lalu kita memberi hukum terhadap perbuatan yang dilakukan. Demikian juga dengan ada orang yang puasa pada hari Senin, lalu kita katakan, dia adalah puasa sunat. Karena di dalam hadis-hadis Nabi kita pahami dari apa yang dilakukan oleh Nabi, dia itu adalah Rasulullah SAW, puasanya hari Senin dan Kamis. Lalu kita katakan, dia itu puasa sunat. Kenapa? Karena dilakukan bukan pada bulan Ramadan. Ini adalah sebuah hukum yang diambil dari Al-Quran dan hadis, kemudian ditempelkan, dilekatkan kepada perbuatan orang-orang mukallaf. Karena orang mukallaf adalah orang yang sudah dibebani hukum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.